Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mendiskusikan mata kuliah manajemen sains, materi tentang FAM dan MODI. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sofia Nanda Putri, BP 2049. Teman saya Karangalapa, BP 2081. Teman saya Tony Halumana Supion 2079. Saya Gabriel Daerah, BP 1864. Saya Riatul Kadri, BP 2059. Saya Yoga Rensya, BP 2061. Sekarang kita akan membahas FAM dan MODI kan. Teman-teman tahu nggak sih kalau FAM itu apa? Bukannya FAM itu for geography measurement toh? Iya, kalau pengertiannya ada yang tahu? FAM itu metode yang sering digunakan untuk mencari biaya minimum pada transportasi. Iya, terus kan kalau kita sudah tahu kepanjangan FAM, terus tahu juga arti FAM. Kalau dari MODI sendiri ada yang tahu nggak kepanjangan kalau MODI itu apa? Kalau MODI itu yang saya tahu Modified Distribution, singkatannya. Itu singkatan dari MODI. Jadi kalau kepanjangan kalau arti MODI sendiri apa? Mungkin metode yang dikembangkan berdasarkan teori dualitas. Metode MODI merupakan metode yang digunakan untuk menentukan solusi optimal pada transportasi. Nah, benar sekali teman-teman semuanya. Kalau kan sekarang kita udah tahu kepanjangan dan pengertian FAM dan MODI. Mungkin sekarang kita bisa membahas salah satu contoh soal dari materi tersebut. di sini kan kita mengambil contoh soal dari PPT Ibu. Ikat bisa nggak bacain contoh soal dari PPT Ibu? Sebuah perusahaan saat ini beroperasi dengan 3 pabrik yang memiliki kapasitas masing-masing. Pabrik dengan kapasitas produksi tiap bulan, pabrik 1 90 ton, pabrik 2 60 ton, pabrik 3 50 ton, total semuanya 200 ton. Saat ini ada kebutuhan dari 3 kota besar yang harus dipenuhi dengan besaran permintaan masing-masing kota. Kota A memiliki kapasitas 50 ton tiap bulan, kota B memiliki 110 ton tiap bulan, kota C memiliki permintaan 40 ton tiap bulannya. Jadi totalnya adalah 200 ton. Dari pabrik 1 ke kota A sama dengan 20, dari pabrik 1 ke kota B 5, dari pabrik 1 ke kota C 8, dari pabrik 2 ke kota A 15, dari pabrik 2 ke kota B 20, dari pabrik 2 ke kota C 10, dari pabrik 3 ke kota A 25, dari pabrik 3 ke kota B 10, dari pabrik 3 ke kota C 19. Nah, sekarang kita lanjut membuat tabel transportasi awalnya. Tadi kan udah tahu, dari pabrik 1 ke kota A itu nilainya adalah 20. Dari pabrik 1 ke kota B itu 5. Pabrik 1 ke kota C 8. Pabrik 2 ke kota A 15. Pabrik 2 ke kota B 20. Pabrik 2 ke kota Pabrik 2 ke kota C 10. Pabrik 3 ke kota A 25. Pabrik 3 ke kota B 10. Terakhir, dari pabrik 3 ke kota C nilainya 19. Dan untuk kapasitasnya, pabrik A kapasitasnya 90. Pabrik 2 kapasitasnya 60. Pabrik 3 kapasitas 50. Untuk kebutuhannya, kebutuhan dari kota A 50, kota B 110, kota C 40.
Nah, ini kan contoh dari soal FAM. Ini kan ada pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3. Kota tujuannya itu ada ke kota A, ke kota B, dan ke kota C. Sedangkan ini adalah kapasitas yang dibutuhkan dari kota-kota tersebut. Selanjutnya, Jadi, ya. yang pertama itu kita mencari selisih antara biaya terendah pertama, kedua dari setiap baris dan kolom. Jadi di baris pertama itu lihat yang mana yang terendah yang kedua. Di sini kan ada 8. Jadi 8 itu dikurang yang terendah pertama 5. Berarti 8 kurang 5 berarti 3. Begitu seterusnya sampai baris 2, baris 3. Terus dilanjutkan dengan kolom 1, kolom 2, kolom 3. Jadi di baris dipilih di antara yang telah kita cari tadi, dipilih yang mana selisih yang paling terbesar. Di sini kan selisih yang terbesar adalah pada baris ketiga yaitu 9. Di sini kita mendapatkan C32 yang akan kita isi. Dan pada baris ketiga itu tidak boleh kita isi lagi karena telah kita silangkan dulu. Lanjut pada langkah kedua, sama seperti yang di atas tadi. Kita cari dulu baris pertama. Baris pertama berarti 8 kurang 5 sama dengan 3. Jadi di langkah kedua ini kita mendapatkan selisih terbesarnya ada pada di kolom kedua. Nah, setelah kita mendapatkan tadi selisih terbesarnya itu kan berada pada kolom kedua ini kan. Kolom kedua ini mana yang nilainya terkecil antara 20 dan 5. Jadi 5 kan yang terkecil. Jadi di sini kita akan mengisi alokasinya. Alokasinya itu berada pada C12. Berapa nilai yang akan kita isikan pada C12 ini? Kan udah kita lihat dari permintaan dari kota B. Kota B meminta 110. Sedangkan 50 sudah kita isikan untuk permintaan kota B. Jadi sisanya adalah 110 kurang 50 adalah 60. Jadi di sini kita mengisi 60. Pada kolom 2 ini kita tidak boleh mengisi apa-apa lagi. Jadi kita silang. Jadi langkah ketiga ada yang mau menjelaskan? Saya mau menjelaskan. Berarti kalau langkah ketiga ini dari baris pertamanya kita cari yang Biaya terendah kedua dan ketiga. Ya. Berarti dikurangin. Berarti kalau yang di kolom itu 20 berarti dikurang 8. Ya. Jadi hasilnya 12 itu. Ya. Sampai seterusnya. Ya. Jadi selisihnya berapa yang ikat ambil? Berarti 12 kan? Iya, 12. 12 itu terletak pada apa? Terletak pada baris pertama. Ya. Bagus sekali Kadri. Kan kita udah menemukan selisih yang terbesar berada pada baris pertama. Jadi kita lihat mana yang paling kecil 20 dan 8. 8 kan? Berarti pada C13 ini akan kita isi alokasinya. Berapa akan kita isi nilai di dalam C13 ini? Mari kita lihat. Di sini udah kita isi 60. Jadi kapasitasnya itu harusnya 90. Jadi berapa sisanya dari 90 kurang 60 adalah 30. Berarti kita isi di sini adalah 30. Dan untuk baris pertama itu tidak boleh kita isi apa-apa lagi, jadi kita silangkan. Selanjutnya, kita tidak perlu menghitung selisih sel yang ada pada tabel ini karena selnya hanya menyisakan 2 sel kosong saja. Kita lihat aja berapa permintaan dari kota A. Di sini kan 50. Langsung saja kita isi 50 di sini. Dan untuk kota C permintaannya adalah 40, sedangkan di sini tinggal udah terisi 30 dan kapasitasnya 60, berarti di sini permintaan 40, berarti di sini 10 karena di sini sudah ada 30. Mari kita isi dengan 10. Jadi tabel kita sudah terisi penuh semuanya. Ada yang mau menjelaskan tentang pengujian sel nggak? Mungkin
Jadi sekarang itu kan di apa tuh? Dibantu. Yoga mau menjelaskan tentang sel kosong. Sel kosong yang Kalau pengujian sel kosong itu kan C11 kan. lihat yang kosong. Ini kan satu. Kalau kelas ini baris, kolom, ada ngerti. Oke, untuk pengujian sel kosong C11 sama dengan 12. Nah, kan tadi Khaira udah membantu kita untuk menjelaskan langkah-langkah pengisiannya. Jadi sekarang kan ada tuh pengujian sel kosong. Yang pertama itu ada C11, yaitu di sini di baris 1, kolom 1. Berarti yang 20 dikurang 8 ditambah 10 dikurang 15 sama dengan 7. Selanjutnya ada C22 di baris 2 kolom kedua. Nah, ini kan 20 dikurang 5 ke atas, habis itu ke kanan ditambah 8, ke bawah dikurang 10 sama dengan 13. Nah, teman-teman udah ada yang paham kalau cara pengujian sel kosongnya? Dari yang kosong, ini kan C. Berarti kalau dari C31 itu Yang kosong kita mau cari C11 kan udah kita cari. C11 udah, C22 udah, selanjutnya kan C31. Ya. nah ya, kalau C31 itu dari kolom 3. Berarti C31 itu dari kolom 3 bang 1 itu. Jadi depannya 25. Ini kita lihat di pada tabel tadi kan ada 25 nih. Ya, 25. Dan intinya itu pergi ke tabel yang bernilai. Yang bernilai kan 50 di atas. Jadi berarti yang dikurang 15, ini kan pojoknya 15. Ya. Lanjut ke 10. Kalau kosong kan nggak bisa. Jadi lanjut ke 10. Kurang 8, naik ke atas, tambah 5, kurang 10, kembali lagi kan ke C3. Jadi hasilnya 25 kurang 15 tambah 10. Tidak boleh. Jadi hasilnya 7. Jadi tidak ada nilai negatif sehingga tabel ini sudah optimal biaya penyiarannya. Jadi kita akan menghitung selanjutnya 60 dikali 5 sama dengan 300. Selanjutnya 30 dikali 8 sama dengan 240. 50 dikali 15 sama dengan 750. 10 dikali 10 sama dengan 100. 50 dikali 10 sama dengan 500. Maka didapat total biaya pengiriman 1.890. Berarti sekarang kita udah selesai pembahasan tentang soal K. Teman-teman udah mengerti semua kalau cara mencari tabelnya. Sudah. Jadi kita sekarang mau bahas apa, Khaira? Oke Anan dan teman-teman, kita selanjutnya akan membahas soal tentang modi yang telah kita pelajari minggu lalu pada bahan yang diberikan oleh Ibu Rahim. Di sini kita akan menghitung nilai indeks baris dan kolom. Dimulai dari baris pertama yang selalu bernilai 0. Nilai diberikan pada baris yang memiliki sel terisi alokasi paling banyak. Pada tabel yang telah kita isi atau tabel yang telah kita bikin, baris 1 dan 3 sama-sama memiliki 2 sel yang terisi alokasi. Dengan demikian, nilai pertama sebesar 0 dapat diberikan pada baris 1 atau 3. Apabila pemberian nilai untuk pertama diberikan pada baris 1, maka untuk proses selanjutnya baris 1 akan selalu bernilai 0. Baik, di sini Khaira akan mencoba memberi keterangan kalau B1 itu artinya baris 1, B2 baris 2, begitu seterusnya. Kalau untuk K1 itu kolom 1, K2 kolom 2, begitu seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemberian nilai untuk baris dan kolom. Bisa nggak nih dari teman-teman menjabarkan lagi yang telah kita pelajari minggu lalu tentang modi? Atau Bang Kelvin boleh bantu menjabarkan lagi?
Baik, yang pertama diketahui B1 sama dengan 0, maka sel C11 sama dengan B1 ditambah K1 jadi 20 sama dengan 0 ditambah K1 jadi nilai K1 sama dengan 20. Sel C12 sama dengan B1 ditambah K2 jadi 5 sama dengan 0 tambah K2 jadi nilai K2 sama dengan 5. Sel C22 sama dengan B2 ditambah K2 jadi 20 sama dengan B ditambah 5 jadi nilai B2 sama dengan 15. Sel C32 sama dengan B3 ditambah K2 jadi 10 sama dengan B3 ditambah 5 nilai B3 sama dengan 5. Sel C33 sama dengan B3 ditambah K3 jadi 19 sama dengan 5 tambah K3 jadi nilai K3 sama dengan 14. Terima kasih Bang atas penjelasannya. Jadi langkah kedua siapa nih yang mau ngelanjutin atau boleh Tondi? Mau nggak ngelanjutin untuk langkah kedua? Kan kemarin udah kita bahas bersama-sama, jadi bisa nggak diulang lagi? Langkah kedua, melakukan perhitungan indeks perbaikan dengan mengetes apakah sel yang masih kosong dalam tabel tersebut masih dapat memberikan penurunan biaya. Pilih bernilai negatif terbesar dengan cara biaya pada sel kosong, nilai baris, nilai kolom seperti yang di bawah ini, sel C13 atau sel C21, sel C23 atau sel C31. Dari perhitungan di atas terlihat bahwa pemindahan alokasi pengiriman ke sel C21 akan memberikan penghematan atau penurunan biaya transportasi paling besar (20 per ton). Langkah ketiga, merubah alokasi pengiriman ke sel C21 yang pengujian memiliki pergerakan seperti stepping stone. Terima kasih Tondi, tapi bacanya stepping stone bukan stepping stone ya. Oke lanjut, kita ke langkah lanjut ya. Yoga bisa nggak nyampein, coba dulu Yoga. Perhatikan sel yang bertanda minus saja, yakni sel 11 dan sel C22. Dari kedua sel bertanda pergerakan minus ini, pilih sel dengan alokasi paling kecil. Diperoleh sel C11 yang alokasinya sebesar 50 dipindahkan ke sel C21. Sudahkah alokasi menjadi optimal? Untuk mengetahuinya, perlu kembali ke langkah 1 dan ingat bahwa karena pada langkah 1 di atas, baris 1 menjadi baris yang pertama diberi nilai 0. Maka, untuk proses selanjutnya, baris 1 akan selalu bernilai 0. Sel C12 sama dengan B1 plus K2, 5 sama dengan 0 plus K2, nilai K2 sama dengan 5. Sel C21 sama dengan B2 plus K1, yang hasilnya 15 sama dengan belum bisa dihitung karena nilai B2 dan K1 belum diketahui. Sel C22 sama dengan B2 plus K2 yang hasilnya 20 sama dengan B2 plus 5, nilai B2 sama dengan 15. Sel C32 sama dengan B3 plus K2 yang hasilnya 10 sama dengan B3 plus 5, nilai B3 sama dengan 15. Sel C33 sama dengan B5 plus K3, 19 sama dengan 5 plus K3, nilai K3 14. Setelah nilai B2 diketahui, maka nilai K1 dapat dicari dengan cara sel C21 sama dengan B2 plus K1. 5. Langkah yang keempat, melakukan perhitungan indeks perbaikan seperti langkah 1. Biaya pada sel kosong dikurangi nilai baris dikurangi nilai kolom.
Sel C11 sama dengan 20 dikurang 0 sama dengan 0 sama dengan 20. Sel C13 sama dengan 8 dikurang 0 dikurang 14 sama dengan min 6. Sel C23 sama dengan 10 dikurang 15 dikurang 14 sama dengan min 19. Sel C31 sama dengan 25 dikurang 5 sama dikurang 0 sama dengan 20. Dari perhitungan di atas terlihat bahwa sel C23 harus diisi alokasi. Oke, makasih Yoga. Jadi gini teman-teman, untuk langkah selanjutnya itu sama seperti yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan kita tadi. Terus, sampai kapan selesai langkah-langkahnya? Jadi Kadri, selesainya itu ketika alokasi pengirimannya sudah positif semua. Sehingga jika sudah positif semua, tabel kita itu sudah optimal. Sebenarnya metode Modi ini hampir mirip sih sama metode lainnya, cuman konsepnya aja yang beda. Kalau Modi ini mempunyai rumus yang khusus. Dan terakhir, kalau Modi ini, kalau kita semua mengerti konsepnya, kita lebih mudah mengerjakan soal-soalnya. Jadi gitu. Oh iya, Yoga bisa tolong lagi nggak menjabarkan biaya pengiriman untuk metode Modi ini, untuk hasil akhirnya? Biaya pengiriman. Jadi kita akan menghitung selanjutnya 60 dikali 5 sama dengan 300. Selanjutnya 30 dikali 8 sama dengan 240. 50 dikali 15 sama dengan 750. 10 dikali 10 sama dengan 100. 50 dikali 10 sama dengan 500. Maka didapat total biaya pengiriman 1.890. Mungkin sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action.